Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita lafadzkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan ibadah yang mulia ini, yaitu berpuasa di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan begitu banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan di bulan Ramadan. Nabi Agung Muhammad SAW pernah bersabda, "Syahrul Ramadan awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itsrum minan nar." Pada awal bulan Ramadan itu adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berpuasa, merasakan haus, merasakan lapar, lalu kita dihidangkan dengan hidangan buka puasa, alhamdulillah, rasanya semua haus dan semua kelaparan yang kita rasakan pada 13 jam seolah-olah hilang begitu saja. Jamaah rahimakumullah, pada awal-awal bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayangnya dengan melancarkan rezeki kita dari yang tidak biasa makan menjadi biasa makan, dari yang jarang makan nasi, mungkin pada saat awal banyak ada takjil keliling, ada buka puasa bersama. Karena apa? Bulan puasa ini tujuannya hanya untuk mengajarkan kita bagaimana rasanya menjadi orang yang susah, menjadi orang yang fakir, bagaimana rasanya kita menahan lapar, menahan haus selama 1 hari. Namun dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita mentraining diri kita sendiri saja, kita diberikan pahala yang luar biasa. Lalu hari pertengahan dalam bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita. Karena 10 hari pertengah itu adalah rahmat dari ampunan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, perbanyaklah istighfar pada saat 10 hari kedua setelah bulan suci Ramadan. Karena apa? Seperti yang kita saksikan bersama, terlalu banyak orang yang lalai ketika 10 pertengahan bulan suci Ramadan. 10 hari pertama mungkin masih banyak orang yang melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Semakin kesini, seminggu setelah pertama kali puasa, jamaah mulai pada surut, hingga akhirnya sampailah ke 10 hari. Biasanya hanya tinggal imam, Bilal, dan lain-lain. Itu saja yang ada, yang hadir dan istiqomah dalam melaksanakan sholat tarawih. Selebihnya biasanya menunggu 10 hari terakhir. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 10 hari terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayang, memberikan ampunan dengan cara menjauhkan kita dari api neraka. Wa akhiruhu itsrum minan nar.
Dan di 10 hari terakhir juga Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meletakkan sebuah malam yang istimewa, di mana di situ terdapat malam Lailatul Qadar, yang apabila kita beribadah pada malam tersebut, pahalanya akan melebihi sama seperti malam 1000 bulan. Ketika kita beribadah sholat fardu di malam tersebut, maka pahalanya akan sama seperti kita sholat fardu dalam 1000 bulan, atau yang biasa kita genapkan dengan istilah 83 tahun dalam satu malam. Jamaah rahimakumullah, pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala sengaja menyimpan dan merahasiakan di mana tata letaknya. Karena apa? Setiap kita melaksanakan ibadah dengan ketentuan yang sudah dilaksanakan dan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka kita hanya akan mengincar pada malam tersebut saja. Padahal setiap malam dalam bulan suci Ramadan ini pahalanya juga berkali lipat. Jamaah yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini, pada saat malam Lailatul Qadar, marilah kita senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena suatu saat Nabi pernah ditanyai oleh kaumnya, "Wahai Nabi, bagaimana nasib kami di akhirat nanti, ketika yang lain umat-umat terdahulu umurnya lebih tinggi, mereka pasti ibadahnya lebih banyak, kualitasnya juga lebih baik. Bagaimana dengan kami yang rata-rata umurnya hanya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun? Bagaimana ya Rasul?" Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menitipkan kepada kita malam Lailatul Qadar, di mana setiap kita melaksanakan ibadah di dalamnya terdapat pahala yang setara dengan beribadah di 1000 bulan. Jadi ketika kita beribadah sholat sunnah dalam satu malam tersebut, maka kita dihitung beribadah dengan pahala setara dengan 83 tahun. Bayangkan kalau saudara-saudara selama 10 tahun berturut-turut bisa menjumpai malam Lailatul Qadar, maka sungguh luar biasa. Pahala yang diraih sama dengan umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Namun pada saat malam Lailatul Qadar itu keberadaannya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita bisa menjumpai malam Lailatul Qadar tersebut? Tidak lain, tidak bukan, kita hanya harus menyambutnya dengan cara satu, beriktikaf. Cuman akhir-akhir ini banyak yang salah. Orang niatnya beriktikaf, datang ke dalam masjid, membawa kasur lantai, bantal. Kalau dihitung-hitung itu bukan iktikaf, tapi pindah tempat tidur. Nah, yang iktikaf, kita berdiam diri di dalam masjid, niat iktikaf mungkin berangkat jam 10-an lah, mulai membaca Al-Quran, ngaji dan lain-lain sampai pukul malam, lalu dilanjutkan dengan sholat tahajud dan seterusnya sampai kita menjelang subuh. Nah, jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah senantiasa membaca Al-Quran. Pada saat malam Lailatul Qadar, ketika kita menyambutnya dengan membaca Al-Quran, maka selama 83 tahun pahala yang akan diberikan sama dengan pahala 83 tahun membaca Al-Quran. Oleh karena itu,
perbanyaklah membaca Al-Quran di dalam 10 hari terakhir ataupun di malam-malam pada saat bulan Ramadan. Yang ketiga adalah memperbanyak sholat dengan sholat tarawih ditambah sholat tahajud, sholat duha. Insya Allah kita akan senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yaitu adalah doa. Apabila kita berdoa munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah insya Allah segala doa yang kita panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhai. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.